Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang saudara bayangkan atau saudara pikirkan tentang waktu? Apakah itu sesuatu yang berkaitan dengan jam, bulan, tahun, ataukah sesuatu yang berkaitan dengan kesempatan? Di dalam Alkitab ada dua kata yang digunakan untuk merujuk pada kata waktu, yaitu yang pertama adalah kronos dan yang kedua adalah kairos. Saudara, kronos merupakan jumlah waktu yang tersedia, urutan kejadian yang disusun berdasarkan waktu, dulu, sekarang, dan nanti, atau sesuatu yang berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Kronos ini seperti setiap hari kita bangun pagi, kita sarapan, berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kita dapat menyebut kronos ini dengan kebiasaan atau rutinitas. Sementara kairos lebih menekankan pada kejadian yang mungkin hanya terjadi sekali dalam seumur hidup kita. Kita bisa sebut ini dengan kesempatan. Waktu terbaik, kesempatan berharga. Kairos adalah waktu yang penuh makna, waktu yang berkualitas, waktu yang bersifat momentum. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setiap kita diberikan Tuhan waktu yang sama. Tapi pertanyaan yang muncul adalah, apakah setiap kita memanfaatkan waktu tersebut sebagai kesempatan yang berharga? Orang yang sadar dan berusaha dengan keras, dengan segala daya dan upayanya, pasti akan memanfaatkan waktu dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Orang yang hanya bermalas-malasan hanya kemudian akan menyesal di kemudian hari. Saudara pasti pernah mendengar sebuah lagu yang berjudul "Pakailah Waktu, Anugerah Tuhanmu". Lagu ini merupakan sebuah nyanyian yang syair dan lagunya ditulis oleh Ira Desanke. Ia adalah seorang komponis, penulis lagu himne yang sangat produktif. Ia juga adalah seorang penyanyi serta pekabar Injil asal Amerika Serikat. Ia menggunakan nyanyian untuk menarik perhatian para pendengarnya. Ia dikenal dengan julukan The Sweet Singer of Methodism. Semasa hidupnya, ia telah mengubah atau mengaransemen sekitar 1.200 himne. Hal yang paling disenangi oleh Sanke pada masa kecil adalah bernyanyi bersama dengan keluarganya sambil mengelilingi perapian. Sanke muda merupakan pribadi yang sangat tertarik pada kegiatan keagamaan. Pada usia 16 tahun, ia berkomitmen untuk hidup di dalam pertobatan. Kemampuan memimpin dan bakat musiknya sangat diakui sehingga kemudian ia terpilih menjadi pemimpin paduan suara di gerejanya. Dia aktif dalam gerakan untuk membawa musik dalam kebaktian. Pengalaman ini akan terbukti sangat berharga baginya di kemudian hari. Hadir sebagai utusan dalam sebuah kegiatan internasional membawanya berjumpa dengan seorang yang bernama D.L. Moody, seorang pekabar Injil yang sangat terkenal di Amerika pada waktu itu. Moody sangat senang dan terkesan dengan nyanyian Sanke, sehingga ia meminta Sanke untuk terlibat di dalam pelayanan. Namun Sanke pada saat itu belum siap membuat sebuah keputusan yang pada akhirnya mengubah hidupnya. 6 bulan kemudian, Sanke setuju untuk menghabiskan seminggu bersama Moody dalam sebuah pelayanan di Chicago. Keduanya mengunjungi orang sakit, mengadakan pertemuan doa siang, dan melakukan kebaktian di gereja. Peran Sanke sangat besar dalam keberhasilan pelayanan Moody. Banyak orang terberkati melalui pelayanan yang dilakukan oleh Sanke. Kehidupan Sanke senada dengan apa yang ditulis dalam lagu "Pakailah Waktu, Anugerah Tuhanmu". Dalam syair lagu tersebut, para pendengar diajak untuk memaknai waktu sebagai anugerah dari Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan itu singkat, bagaikan kembang yang cepat layu dan kemudian mati. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Segala yang indah, yang manis,
akan hilang lenyap. Namun satu yang pasti, yaitu perbuatan kasih yang kita lakukan itu sangat bernilai dan akan tinggal tetap. Karena itu, dalam bait kedua lagu ini kita kemudian diajak untuk jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Waktu yang Tuhan berikan kita pakai untuk menghibur dan untuk menolong mereka yang lemah dan menderita. Firman Tuhan berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 2. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk memanfaatkan waktu dengan bijak. Dikatakan waktu yang kita miliki sangatlah terbatas. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan agar kita menggunakan sisa waktu yang kita miliki untuk mencari dan mengikuti kehendak Allah. Coba Bapak Ibu dan saudara-saudari renungkan, sudah berapa waktu yang kita pakai atau kita habiskan untuk mengikuti keinginan diri kita sendiri? Sudah berapa waktu yang kita gunakan untuk perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Begitupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudahkah kita menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan buat kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberi waktu hidup di dunia ini bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri saja, tetapi juga untuk mengasihi sesama. Kasih kepada Tuhan dapat kita wujudkan dalam perbuatan hidup kita sehari-hari. Menolong mereka yang membutuhkan, melayani dengan tulus dan penuh sukacita. Biarlah terang Kristus terus bercahaya di dalam diri kita. Tuhan memberikan waktu yang sama bagi kita. Dengan waktu yang ada ini, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita habiskan untuk mengikuti keinginan diri kita sendiri, ataukah kita berusaha untuk mencari kehendak Allah? Saudara, dengan waktu yang singkat ini, mari kita terus mencari dan menemukan kehendak Allah. Amin.